Prinsip dasar imunohistokimia. Metode deteksi protein ada 5. Imunochemistry, ICC, IHC, Western blotting, flow colorimetry, sama ELISA. Kelebihan IAPA adalah antibodi mengikat antigen secara spesifik, memberi informasi lokasi pasti, dapat digunakan untuk menemukan sel protein tertentu. Dapat digunakan untuk mengidentifikasi kejadian seluler misal apoptosis. Aplikasi dari IHK adalah prognostic marker in cancer, tumor of uncertain histogenesis, metastasis, response to treatment, infeksi, neurodegenerative disease, mucous disease, brain trauma. Analysis of cancer-related predict biomarker. IHK menggabungkan teknik histologi, imunologi, dan biokimia untuk identifikasi komponen jaringan tertentu melalui reaksi antigen antibodi spesifik yang ditandai dengan label yang terlihat. IHC memungkinkan untuk memvisualisasikan distribusi dan lokalisasi komponen seluler tertentu dalam sel atau jaringan. Target area antigen seluler IHK yaitu sitoplasmik, nukleer, sel membran, lipid, protein. Hal yang perlu diperhatikan adalah pemilihan antibodi, fiksasi, sectioning, antigen retrieval, blocking, control, atau direct dan indirect, immunoenzim, tolerance, multiple labeling. Ini perbedaan monoklonal dan poliklonal. Monoklonal menggunakan mouse or rabbit hybridoma. Jantung lebih bersih, sangat konstan, batch to batch, lebih cenderung mendapatkan hasil negatif palsu. Banyak spesies yang berbeda cenderung memiliki reaktivitas yang lebih tidak spesifik. Bisa memiliki afinitas atau afinitas yang sangat berbeda batch to batch, lebih mungkin sukses dalam aplikasi yang tidak diketahui. Pastikan antibodi Anda divalidasi untuk aplikasi Anda. IF, IHC, atau IHC, WB, ELISA, IP, dan lain-lain. Ini contoh produk. Terminologinya, antigen molekuler menginduksi pembentukan antibodi, epitope, bagian antigen yang mampu menginduksi informasi antibodi. IgG adalah antibodi yang paling sering digunakan untuk IAK. Paratope, antibodi berikatan dengan epitope antigen. Antibodi juga protein, sehingga setiap bagian dari antibodi dapat dengan berfungsi untuk menginduksi formasi antibodi AB sekunder. Teknik IHC membuktikan bahwa molekul Ig dapat berfungsi baik sebagai antibodi dan antigen. Ini contoh gambarnya. Antigen, antibodi, tambah paratope, antigen binding site, menjadi antibodi kompleks. Jenis sampel untuk IAPA adalah formalin fixed parafin, embedded section, frozen section, smear, trench, toxin. Prinsip dasar, antigen pada sel jaringan direaksikan dengan antibodi spesifik yang ditempel di label. Kemudian, tampaknya sulfur enzim yang akan katalisa sehingga mampu melakukan oksidasi ke homogen dan menimbulkan gugus yang berwarna. Adanya warna yang terlihat dengan mikroskop mewakili adanya antigen yang dicari. Prinsip dasar, label, antibodi, dan antigen. Labelnya fluoride, enzim, atau enzimnya glukosa, alkali fosfatase, hidroksidase. Warna oranye, diaminobensidin, merah, aminoethylen karbonase, ungu, yang fuksin. Ini reaksi enzimnya. Label antibodi, label yang diikatkan, spesies hewan tempat antibodi dibuat, antigen. Metode IAK itu ada dua, direct dan indirect. Direct, prosedur konjugasi langsung,
Antibodi primer berlabel direaksikan langsung ke antigen pada jaringan. Indirect, prosedur konjugasi tidak langsung. Antibodi primer tak berlabel direaksikan ke antigen pada jaringan. Conjugate second antibodi direaksikan ke antibodi primer. Metode direct dan indirect. Jadi metode IHK indirect, contohnya peroxidase, antiperoxidase, alkaline fosfatase, avidin biotin kompleks, double steps avidin biotin, polymer base labeling. Ini metode peroxidase dan alkaline fosfatase. Ini metode avidin biotin kompleks. Ini metode avidin biotin kompleks. Metode label step avidin biotin. Metode avidin biotin, metode ini mengatasi beberapa permasalahan yang berhubungan dengan sistem ABC dengan substitusi streptavidin dengan avidin dengan mengonjugasi secara langsung. Streptavidin menjadi molekul enzim, streptavidin diisolasi dan bakteri, Streptomyces avidin. Penggunaan streptavidin pada avidin, streptavidin tidak ada karbohidrat, isoelektriknya mendekati normal, enzimnya secara langsung terkonjugasi pada sistem PSA. Komparasi metode direct dan indirect. Ini metode polymer base labeling. Ini metode antigen terlabel double strand. Ini contoh kontrolnya. Avidin biotin indirect. Kontrol ada dua, kontrol positif, kontrol negatif. Yang negatif, spesifik negatif kontrol, reagent kontrol, non spesifik negatif kontrol, tissue kontrol. Internal kontrol, kontrol positif tujuan mengecek prosedur kualitas reagent, jaringan lain yang mengandung antigen, under study, ikut semua tahap, prosedur, tahap durasi, reagensia, spesifitas, konsentrasi, retrieval, harus positif, positif lemah, sensitivitas. Kontrol negatif, spesifik, negatif kontrol, tujuan mengecek spesifitas antibodi primer, jaringan lain tanpa antigen, under study, ikut semua tahap. Jaringan kasus tahap antibodi primer diganti serum normal, harus negatif, positif lemah dan spesifik sebagai baseline. Non-spesifik negatif kontrol tujuannya mengecek non-spesifik response ini pada sampel jaringan yang sama dengan sampel pasien. Antibodi primer diganti dibiasakan harus negatif, step positif jadikan baseline interpretasi step kasus. Kontrol internal sel yang mengandung antigen under study yang terdapat pada jaringan sampel atau pasien sebagai kontrol positif terbaik. Ini kontrol positif, hasilnya positif, positif, negatif, positif, kontrol negatif, 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 positif. Faktor yang mempengaruhi preanalitik fase preanalitik, acquisition, dialah input sampel info fixative, type enzyme, dequalification, type enzyme, tissue processing, slide drying time and temperature. Analitik fasenya, antibody selection, different clone, polyclonal, antibody optimization, antigen retrieval, antibody dilation, intubasi, waktu intubasi, antibody validasi, instrumentation, qualification, IHC, assay personal, CAP, infection, certification, personal analitiknya, positif dan negatif tissue control, interpretasi, result reporting, patologi performance, digital patologi, media analis. Faktor tisu, processing influencing, hasil result. Fixation delay, fixation type, fixative compression, pH buffer, time, reagent, condition, dehydrasi, clearing reagent, temperatur,
parafin embedding, temperatur dan durasi, kondisi, slide, metering, penyimpanan, selanjutnya adalah basic technique of immunochemistry atau tahapan imunohistokimia. Tahapan imunohistokimia yang pertama, pembuangan parafin dari permukaan sel, pemberian H2O2 untuk blocking menghambat enzim peroksidase endogen yang ada di jaringan. Antigen retrieval atau pemberian antigen, penambahan antibodi primer sekunder, penambahan substrat untuk pewarnaan. Ini tahapan-tahapannya. Langkah ini untuk membuang parafin dari permukaan sel, sehingga antigen yang dicari dapat terdeteksi oleh antibodi. Penjelasan dilakukan setiap selesai tahapan IAK, ini akan membuang protein dan bahan kimia yang tidak diinginkan, PBS, kecuali metode AP atau TPS dengan atau tanpa Twin 20. Antigen retrieval, pengenalan antibodi antigen tergantung pada struktur protein, perubahan konformasi protein yang disebabkan oleh fiksasi. Formalin dapat menutupi epitop, dengan demikian mempengaruhi antigenitas protein dalam jaringan diberi formalin. Untuk memulihkan bagian antigenitas jaringan yang telah ditutup dengan fiksasi formalin, maka harus dilakukan antigen retrieval, pemanasan enzim proteolitik. Ini ada gambar A dan B. Itu pemulihan antigenitas. Antigen retrieval bisa dilakukan dengan pemanasan atau enzim penghancur protein atau proteolitik. Gambar ini A dan B sama-sama pemanasan. Ada antigen retrieval karena fiksasi formalin pada sampel dapat mengubah konformasi protein sehingga epitop antigen yang fungsinya buat mengenal antibodi bisa tertutup, jadi bisa dikenali antibodinya. Ya, itu sayatan beku yang belum difiksasi. Terus habis difiksasi terjadi pengikatan silang oleh formaldehid yang menyebabkan atau jadi masalah buat epitop antigen karena jadi tidak terekspos lagi. Di paparan antigen jadi negatif, antibodi jadi negatif. Dengan antigen retrieval secara pemanasan ikatan tadi terlepas dan akhirnya epitop bisa terekspos dan antigen jadi bisa dikenali antibodi positif IHC. Yang gambar B, di dalam satu target antigen ada dua macam epitop. Jadi ada dua jenis antigen yang punya epitop di permukaan molekul dan epitop yang ada di bagian dalam molekul. Dalam hal ini bisa jadi saat difiksasi, epitop permukaan molekul tidak mengalami pengikatan silang. Maka pelaksanaan AR antigen retrieval pemanasan nggak efektif karena tidak ada pengaruhnya, jadi tetap bisa kebaca positif. Beda halnya dengan epitop bagian dalam molekul. Sebelum difiksasi, karena ada di bagian intramolekuler, jadi tetap tidak terekspos, jadi negatif. Difiksasi juga negatif karena tetap di bagian intramolekul. Pas dipanasin terjadi hambatan sterik, akhirnya bagian dalam epitop bisa terlepas dan terekspos, jadi bisa terdeteksi antibodi dan jadi positif. Hambatan sterik antara gugus yang berdekatan membatasi sudut ikatan torsional. Antigen retrieval, inductive epitop retrieval, metode sederhana memanaskan bagian jaringan dalam larutan buffer untuk meningkatkan sinyal imunohistokimia. Suhu tinggi, renaturasi protein pada jaringan, microwave, pressure cooker, waterbath atau autoclave. Membutuhkan buffer dengan perbedaan pH dan konsentrasi. Citrat pH 6,0, NDTA pH 8,0, tris NDTA pH 9,0. Tris HCl pH 10,0. Kekurangan air, perhatian dan setelah pemanasan. Kalian tidak boleh kering karena ini menghancurkan antigenitas. Pemanasan dengan spesimen yang underfixative akan merusak ginjal inti. Jaringan berserat dan lemak cenderung terlepas dari slide. Ini gambarnya. Diagram skemik 3 jenis pola dari pH yang dipengaruhi HR immunostaining atau pewarnaan. Pola A itu stabil, ada penurunan dikit banget bisa diabaikan terhadap intensitas pewarnaan di antara pH 3 dan 6. Pola B terjadi penurunan signifikan dalam intensitas pewarnaan di antara pH 3 dan pH 6.
Yang C, terjadi penaikan signifikan intensitas AR immunostaining berkorelasi dengan penambahan pH dari larutan air yang dibulatin di kanan atas. Bulatan ketiga, pola itu menunjukkan keuntungan dari penggunaan larutan air yang pH-nya tinggi. Kalau dianalisa, artinya bagaimana jenis sampelnya ABC kalau larutan airnya pakai pH yang tinggi, dia bisa ada di kestabilan yang sama, sementara kalau menggunakan larutan air pH rendah, nggak semua sampel bisa stabil. Antigen retrieval, PIR, proteolytic induced epitope retrieval, diperkenalkan ruang curan dan George dan Merton. Enzim paling umum adalah trypsin protease. Tapi proteolitik lain seperti chymotrypsin, protease, protein K, dan pepsin dapat digunakan. Prinsipnya, digesti memecah ikatan silang formalin sehingga bagian antigen terbuka. Underdigesti menghasilkan pulasan tidak optimal karena tidak semua bagian antigen terbuka sempurna. Overdigestion dapat menghasilkan false positive high backbone dan kerusakan jaringan. Prosedur ini kurang juga disukai karena harganya cukup mahal. Blocking endogenous peroksidase, blocking serum, T reseptor. Tiga enzim yang serupa dengan yang digunakan sebagai legal antibody atau HRP yang digunakan untuk melokalisir reaksi antigen antibody dan menimbulkan masalah dalam interpretasi, menghambat aktivitas enzim endogen sebelum pewarnaan dapat menghilangkan reaksi positif palsu. Jaringan inkubasi dengan HRP dan sutrat DAB tanpa diinkubasi antibodi primer. Jika jaringan berwarna coklat, maka blokir tidak 0,3% selama 10 menit pada suhu kamar. Blocking endogenous peroksidase. Pemberian H2O2 akan neutralisir enzim seperti peroksidase dan biotin karena akan mempengaruhi signal dari antibodi, khususnya pada metode HRP. Biotin, vitamin B yang terdapat di beberapa organ seperti ginjal, hati, limfa dapat menjadi penyebab pewarnaan latar belakang spesifik yang tinggi. Proses menghambat enzim peroksidase endogen karena kalau tidak dihambat, si enzim peroksidase endogen ini bisa bereaksi sama sulfat jadi bisa false positif. Biar interpretasi hasilnya tidak salah, enzim peroksidase endogen harus ditambah menggunakan hidrogen peroksida. Yang gambar sebelah kiri menjelaskan suatu sampel jaringan di mana kita perlu melakukan penghambatan enzim peroksidase endogen. Dia bereaksi sama enzim peroksidase endogen. Reaksinya teroksidasi menghasilkan warna coklat, jadi bisa false positif. Sementara sama juga kalau DAB bereaksi terhadap penempelan antibodi antigen, maka DAB akan teroksidasi juga memberi warna coklat. Ada penempelan antibodi antigen target, tapi kalau di sampel tidak ada. Ada penempelan antibodi antigen, tapi ada enzim peroksidase endogen, yang terjadi malah false positif. Gambar yang kanan, setelah kita lakukan blocking pada hidrogen peroksida, aktivitas enzim peroksidase yang terhambat, jadi nggak bakal bereaksi dengan DAB-nya. Alkalin fosfatase adalah enzim yang banyak pada jaringan seperti hati, tulang, usus, plasenta, beberapa tumor, dan leukosit. Aktivitas endogen alkalin fosfatase diblokir oleh levamisol asam asetat. Reseptor Fc yang ada pada membran sel makrofag, monosit, granulosit, limfosit, dan beberapa sel lain mungkin secara teori mengikat bagian Fc dari antibodi yang digunakan untuk immunolabeling. Untuk memblokir reseptor Fc endogen digunakan serum normal 20-30 menit yang berasal dari spesies yang sama untuk memproduksi antibodi sekunder. Antibodi primer mengacu pada antibodi yang bereaksi spesifik pada antigen yang dicari. Contoh CD20 digunakan sebagai antibodi primer yang memperlihatkan sel B pada jaringan. Antibodi monoklonal, poliklonal. Pabrikan menyediakan dua format, konsentrat atau ready to use. Konsentrat dataset hanya memberi informasi kisaran pengenceran yang direkomendasikan, namun pengenceran optimal harus tetap ditentukan oleh penggunaan berdasarkan trial. Antibodi konsentrat lebih ekonomis namun memiliki kelemahan dalam waktu dan usaha saat menentukan pengenceran optimal. Antibodi ready to use nyaman dan terstandarisasi namun biayanya sedikit lebih besar daripada antibodi konsentrat. Titer dan dilusi antibodi primer. Titer adalah pengenceran antibodi tertinggi yang menghasilkan warna spesifik yang kuat dengan background staining paling sedikit. Dilusi adalah rasio antibodi kontan kerja optimal biasanya ditentukan dengan dirasi atau seri pengenceran. Titer dan ilusi 1:50, 1:100, 1:200, 1:400, 1:800. Titer dan dilusi.
memberikan konsentrasi positif maksimal dengan tanpa background staining. Di gambar ini, pewarnaan dari formalin terfiksasi jaringan yang tertanam pada parafin menggunakan antibodi monoklonal. Flex monoklonal MOS anti-human BCL6 klona PGBP6. Bagi gambar barisan atas menunjukkan pola pewarnaan dengan protokol optimal supaya staining background-nya nggak kelihatan, tapi target kelihatan jelas dan kontras jadi gampang diamati. Gambar barisan bawah menunjukkan yang masih belum optimal, masih harus disesuaikan titel dan dilihat mana yang bagusnya. Intinya kelihatan yang sudah optimal warnanya kontras dan bagus. Sampel yang dipakai itu jaringan normal atau amandel. Gambar kiri sel B pusat germinal berekspresi tinggi, gambar tengah sel epitel squamosa berekspresi rendah, gambar kanan limfoma folikular. Waktu inkubasi. Waktu inkubasi berbanding terbalik dengan konsentrasi antibodi. Semakin tinggi konsentrasi antibodi, maka semakin pendek waktu inkubasinya. Periode inkubasi mulai 30-60 menit. Suhu inkubasi. Reaksi antibodi yang dibandingkan dengan suhu kamar, peningkatan suhu juga memungkinkan pengenceran antibodi yang lebih tinggi. Humidity chamber harus digunakan saat inkubasi pada suhu yang lebih tinggi untuk mencegah pengeringan jaringan. Enzim dan kromogen atau sekunder agar dapat memvisualisasikan lokasi ikatan antigen antibodi pada jaringan. Enzim conjugate adalah protein yang bertindak sebagai katalis untuk meningkatkan laju reaksi kimia. Digunakan untuk merubah reagen tidak berwarna ke dalam kompleks antibodi antigen. Kromogen adalah zat yang menyerap cahaya menghasilkan warna. Enzim label yang umum digunakan pada IHK, host radix peroksidase atau HRP, alkalin fosfatase. ARP, Radix adalah enzim yang mengkatalisis hidrogen peroksida H2O2 menjadi air dan oksigen. Kromogen yang umum digunakan HRP, 3-amino-9 ethylic carbozol atau AEC, 3,3 benzidin DAB. Karakteristik kromogen pada IHK, enzim label. HRP, enzim label, DAB substratnya, reseptor kolornya brown to black. Alkali fosfatase, NBT-BCIP, black to purple. Glukosa oksidase, NBT, black to purple. Beta galaktosidase, 5-bromo 4-fluoro, PCIG, Xgal, warna biru, substrat pada IHK. Ini contohnya. AEC dioksidasi oleh HRP yang menghasilkan produk berwarna merah terang. Produk reaksi ini tidak stabil dan bisa memudar seiring berjalannya waktu. AEC larut dalam alkohol. Slide yang terpulas harus memperhitungkan penggunaan counterstain non-alkoholik hematoksilin, Meyers atau Gill. Slide AEC harus menggunakan mounting medium berbasis air. DAB dioksidasi oleh HRP yang menghasilkan produk berwarna cukup gelap. Produk reaksi ini stabil dan tidak luntur seiring berjalannya waktu. Contoh HK dengan perbedaan kromogen. AEC kromogen MAT1 melanoma. DAB kromogen MAT1 melanoma. Slide DAB dapat menggunakan permainan organic based multimedia dalam beberapa prosedur. IHK warna coklat gelap dapat dimodifikasi dan diintensifikkan dengan menambahkan logam tembaga atau kobalt ke dalam larutan DAB. DAB tidak cocok untuk kasus melanoma karena pigmen coklat gelap endogen dalam sel tumor bisa dikacaukan dengan produk reaksi DAB. Setup laboratorium immunohistochemia. Alat dan bahan, tissue preparation, frozen paraffin, embedded tissue, cryo-embed media, Turfok 4% PPA, mikrotom, Blaslek, cover slip, refrigerator, inkubator, silan etanol. Tissue treatment, serum BSA, citrate buffer, EDTA buffer, Walling source. Detection, visualization, primary and secondary antibodies, hematoxylin, citrate EDTA buffer, DAB solution, microscope. Tahapan prosedur imunohistochemia metode LSAB, Solution kit menggunakan ultratech antibodi primer estrogen reseptor pada kanker payudara. Step by step ultratech staining metode. Deparamisasi dan rehidrasi. Tissue section. Deparafinisasi dan rehidrasi. Blocking peroksidase 10 menit untuk aktivasi aktivitas endogen peroksidase. Bilas dengan PBF 2 kali. Microwave pressure cooker waterbath dengan citrat buffer solution pH 6,0.
Bilas dengan PBS 4 kali. Superblock to block on specific staining. Bilas dengan PBS 1 kali. Antibodi primer ERPR ready to use selama 30-60 menit. Bilas dengan PBS 4 kali. Ultratex polyvalent antibodi selama 10 menit. Bilas dengan PBS 4 kali. Ultratex HRP conjugate selama 10 menit. Bilas dengan PBS 3 kali, dilanjutkan dengan 1 kali dengan aquades. DAB Chromagen selama 5 menit. Bilas dengan aquades 3 kali. Counterstain dengan Meyer hematoxylin selama 1-2 menit. Bilas dengan aquades 3 kali. Brewing selama 5-10 detik. Bilas dengan aquades. Dehidrasi, clearing, dan mounting. Gambaran pola hasil polasa imunohistokimia. Sel membran, breast carcinoma, AEC, chromogen, tonsil, nuklear, sitoplasmik, infection agent, hepatitis B surface antigen, toxoplasma gondii, adenovirus. Terima kasih.